Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Ya, Sekjen Golkar Sarmuji memastikan pemirsa tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia ini bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Ya, Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut dan coba nanti akan kami panggil mereka apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia pemirsa memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya. Bahlil yang mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil ini pun memerintahkan para kader Partai Golkar untuk mencabut laporan polisi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang.
Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang riso-riso pun nggak perlu riso kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkan lah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Ayah dan juga pemirsa, ini meskipun sekarang lagi rame soal ya klarifikasi kalau misalnya Pak Bahlil ini memaafkan, tapi kita harus namanya mengkawal terus semua kebijakan karena dikhawatirkan ini takutnya untuk pengalihan isu, ya nggak sih? Enggak, ya kita berharap juga memang supaya isu meme ini tidak menjadi pengalihan isu dari segala kebijakan-kebijakan yang terjadi ya, yang juga ditangani oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini ya. Salah satunya adalah terkait dengan petrol, dengan minyak dan gas di Indonesia dan juga tambang-tambang yang banyak sekali sekarang sedang menjadi perbincangan oleh masyarakat ya. Jadi juga untuk pemirsa mungkin budaya membuli itu mungkin jangan diteruskan ya, karena memang tidak baik lagi-lagi ya. Jadi mungkin fokus aja pada kebijakannya, kritik kebijakannya, begitu jangan ya. Menyerang pribadi orang, jangan menyerang pribadi orangnya. Kita sama-sama berharap ya, semoga Kementerian SDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ini dapat berjalan dengan baik dan seluruh program-program prioritasnya dapat langsung bermanfaat untuk masyarakat. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya. Signifikan nggak anehnya? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi.
Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal itu diungkap oleh Budi Aris Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Budi Aris Setiadi bersama dengan jajaran relawan Projo telah bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Dirinya pun mengungkap pada saat bertemu, Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya kepada Budi Aris. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Ketua Umum Projo itu juga menyebut bahwa Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya. Udah kasih lihat Fred, yang tadi ngomong itu Fred, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada, dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, udah lihat, udah asli.